maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sanak segalonyo? Kami baru baik-baik aja. Balik lagi kami di program unggulan TV Sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Saya Cinga Dwi. Saya Donga Meliano. Hari ko tanggal 22 Januari 2026. Dengan bangganya kami berdua nak ngasih tahu kegiatan-kegiatan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selama di awal bulan Januari kok. Pelah kita tengok. Cus. Senin 5 Januari 2026, PTA Bengkulu melaksanakan penandatanganan kerjasama sewa mesin fotokopi untuk PTA Bengkulu KPAS wilayah PTA Bengkulu tahun 2026. Kegiatan ko diikuti Kek Tobo Sekretaris Kek Pejabat Pembuat Komitmen di ruang aula PTA Bengkulu. Kegiatan diawali Kek monitoring evaluasi kinerja penyedia jasa. Datu dilanjutkan Kek masukan dari beberapa satuan kerja yang menyampaikan kondisi mesin fotokopi dan juga usulan pergantian unit dan juga servis berkala. Kerjasama ko semoga pacak ningkatkan optimalisasi sarana perkantoran dalam dukung layanan di lingkungan PTA Bengkulu. Selasa, 6 Januari 2026, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melaksanakan pengucapan penandatanganan Fakta Integritas tahun 2026 dan juga komitmen bersama menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Kegiatan ko diikuti segala pegawai PTA Bengkulu di ruang aula PTA Bengkulu. Di kegiatan ko, segala pegawai mengikuti pembacaan Fakta Integritas tahun 2026 yang sudah tuh dilanjutkan penandatanganan Fakta Integritas komitmen bersama menuju WBBM sebagai bentuk komitmen bersama dalam jaga integritas, profesionalisme, peningkatan kualitas layanan. Selain penandatanganan, kegiatan juga diisi Kek sosialisasi di tahun anggaran 2026, membahas penyusunan baseline tahun anggaran 2027, dan juga persiapan pelaksanaan laporan kegiatan tahun 2025. Di siko, disampaikan gambaran umum pagu anggaran ke arah kebijakan pengelolaan anggaran supaya mendukung pelaksanaan tugas ke fungsi PTA Bengkulu secara efektif ke akuntabel. Datu, ditekankan pentingnya nyusun laporan kegiatan secara tepat waktu ke akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja institusi. Adik sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, sekarang kok kita lagi bersama dengan Bapak Sultoni. Beliau iko salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Terima kasih Bapak telah menyempatkan diri untuk hadir di TV Sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Langsung kita tanya, apa tanggapan Bapak terkait dengan 3 video yang lah kita tampilkan tadi? Cak mana tanggapannya Bapak? Penandatanganan kerjasama sewa mesin fotokopi. Jadi sekarang ini kan untuk pembelian fasilitas sarana prasarana itu anggarannya sedikit banyak itu terkendala ya. Kalau dulu mungkin untuk pengadaan sarana prasarana itu masih disediakan dengan cukup, tapi sekarang sepertinya memang karena negara sedang tidak terlalu baik saja dari sisi anggaran, menghemat pengeluaran yang tidak sia-sia, maka pilihan utama ternyata seperti kerjasama berupa sewa mesin kopi itu sebuah pilihan yang bisa diambil oleh lembaga-lembaga, diantaranya ya lembaga kita Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kenapa? Karena memang harga mesin fotokopi kan mahal, sementara untuk operasionalnya juga memerlukan biaya. Nah, kalau dengan fotokopi itu bisa mengirit biaya, dengan demikian negara bisa mengurangi pengeluaran yang tidak semestinya. Ya, dengan demikian mesin fotokopi kalau saya diminta pendapat sewa sangat bagus sekali. Dan sekarang lagi tren ya,
lembaga tren ketika pengadaan sarana prasarana itu bukan untuk membeli tapi dalam bentuk sewa, termasuk kayak mobil ya. Mobil tuh sewa 5 tahun sekali dan sebagainya, dan pengeluaran negara ternyata irit sekali, tapi tidak mengurangi arti dari pemenuhan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga. Iya, itu. Memang sudah menjadi ini Pak ya, salah satu langkah yang tepat lah dikatakan. Betul, ya. Kalau untuk yang di video kedua itu Pak terkait dengan penandatanganan pengucapan fakta integritas ya, Dan komitmen bersama. komitmen bersama gimana Iya. Pak? Iya, penandatanganan ya fakta integritas ya. Di hati kita masing-masing biasanya sudah punya komitmen ya. Sudah punya komitmen untuk bekerja sesuai dengan aturan main, rule of the game ya, aturan main ya. Tetapi biasanya itu akan lebih melekat lagi, akan di hati itu betul-betul tertanam di hati masing-masing ketika fakta integritas itu dituangkan dalam sebuah tanda tangan. Penandatanganan integritas itu penting sekali ya, bukan hanya karena kita merasa wajib untuk tanda tangan itu dilaksanakan dengan baik, tapi juga kita betul-betul ada Tuhan yang mengawasi kita dengan integritas yang telah kita tanda tangan tersebut. Nah, harapan kita betul-betul ya bisa mendapatkan WBBM dari apa yang kita cita-citakan setelah ZI, setelah WBK kita raih. Nah, lanjutan dari ZI itu adalah WBBM. Nah, salah satu item untuk bisa mendapatkan WBBM itu adalah dengan adanya penandatanganan fakta integritas. Ada video yang ketiga ya Pak, tentang sosialisasi DIPA dan pembuatan baseline ya Pak. Iya. Tahunan. Terima kasih. Jadi sosialisasi DIPA sekarang itu bukan zamannya untuk dalam penggunaan DIPA itu tertutup. Tertutup dalam pengertian hanya orang-orang yang terlibat di dalamnya yang mengetahui. Tapi benar-benar terbuka, yang otomatis akan ada kontrol, ya, ada kontrol dari kita semua. Kontrol itu bukan berarti untuk tidak percaya kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam ini pelaku ya dari DIPA, tapi itu juga semacam tanggung jawab dari pemegang kepentingan terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2026 sehingga bisa berjalan sesuai dengan pagu, sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam Restra tahun 2026. Jadi tidak menyimpang dari apa yang telah direncanakan. Saya kira bagus kita saling kontrol, kemudian kita saling memahami bahwa apa yang dilakukan oleh pelaksana anggaran itu adalah telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh lembaga tersebut ya. Nah, jadi di sana itulah tadi tanggapan dari Pak Sultoni terkait dengan 3 video pertama kita. Jangan kemana-mana karena bakalan ada lagi tampilan 3 video berikutnya yang nanti bakal dan juga dikomentari oleh Bapak Sultoni. Pelah kita tengok. Rabu, 14 Januari 2026, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Ahmad Fatoni SHM didampingi Hakim Tinggi Dr. Andes Sultoni MH bersama tim dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melaksanakan kunjungan kerja ke Pengadilan Agama Muko-Muko dalam rangka pengawasan pembinaan. Kegiatan ko bertujuan untuk menguatkan koordinasi sekaligus mantau pelaksanaan layanan peradilan, cak manu administrasinya, manajemen peradilannya, sampai kualitas layanan ke masyarakat. Selain itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu juga menyempatkan untuk nengok langsung progres pembangunan lanjutan gedung Pengadilan Agama Muko-Muko. Lewat kunjungan kerjoko, semoga terjalin sinergi yang makin kue antara Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ke Pengadilan Agama Muko-Muko, jadi pacak wujudkan pelayanan peradilan yang semakin efektif, akuntabel, ke berorientasi pelayanan. Rabu, 14 Januari 2026, PTA Bengkulu melaksanakan rapid review pedoman pengawasan daerah ke pengawasan bidang pakai aplikasi eBinwas.
Kegiatan KO dilaksanakan di ruang rapek ketua dan diikuti tim review. Kegiatan KO bertujuan untuk menyempurnakan pedoman pengawasan supaya lebih efektif, sistematis, dan sesuai perkembangan kebijakan dan juga kebutuhan satuan kerja, khususnya dalam penerapan aplikasi e-Binwas. Hasil review KO direncanakan dikirim ke pusat di tanggal 15 Januari 2026. Rapek ditutup kesepakatan bersama untuk nindaklanjuti cepat segala hasil pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pengawasan pembinaan di lingkungan peradilan agama. Itulah tadi kita lah tonton video kedua ya Pak. Ada 2 video yang lah kita bakal komentari Bapak. Yang pertama ada kunjungan kerja ke Pengadilan Agama Muko-Muko Pak. Iya. Nah, mana menurut Bapak tanggapan tentang berita itu Pak? Iya. Terima kasih. Ya, memang kemarin tanggal 14 Januari 2026 pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu kebetulan juga bersama saya melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama Muko-Muko ya. Apa maksud kunjungan tersebut? Maksud daripada kunjungan tersebut adalah yang pertama pembinaan. Kita tahun 2025 dengan adanya pemangkasan anggaran untuk turba turun ke bawah itu sangat minim sekali untuk biayanya. Nah, maka untuk tahun 2026 kita mencoba ya untuk pembinaan kepada satker di bawahnya dengan langsung turun ke satker yang memang dipandang perlu untuk diadakan kunjungan. Dan kebetulan yang didatangi pertama adalah Pengadilan Agama Muko-Muko. Di samping pembinaan, kita juga melakukan evaluasi dan pengawasan, pengawasan dan evaluasi. Salah satu contoh pengawasan adalah bagaimana terhadap bundel berkas, kita adakan eksaminasi terhadap perkara-perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Muko-Muko, dan di sana kita menemukan beberapa hal yang penting yang tidak semestinya itu terjadi, tidak semestinya terjadi. Kenapa? Nah, ini adalah barangkali karena memang sangat minimnya diadakan pembinaan oleh atasan dari yang bersangkutan atau atasan satker masing-masing. Jadi memang pembinaan penting demi untuk kemajuan, untuk evaluasi, dan pada gilirannya adalah semua bermuara kepada pelayanan kepada para pencari keadilan. Titik poin dari pembinaan, pengawasan kembali kepada, sekali lagi, kepada bagaimana memberikan hasil maksimal kepada pencari keadilan. Ya, terima kasih. Lanjut. Ada video yang kedua tadi ya Pak ya, terkait dengan evaluasi Binwas ya. Rapat review. Oh, rapat review. Ya, macam mana itu tanggapannya Bapak? Iya, Binwas itu ya. Ada memang surat dari Badilak yang memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk setiap 3 bulan itu mengadakan sebuah pengawasan bidang ya. Binwas, pembinaan dan pengawasan ya. Dalam item-item yang dibuat oleh pengadilan, oleh Badilak, dirasa memang ada yang tumpang tindih, ada yang kurang, tapi ada yang berlebihan. Nah, di sini dengan masukan dari satker ke Badilak, kemudian Badilak mengoreksi, mengevaluasi mana yang kira-kira belum dimasukkan dan usulannya apa, mana item-item yang tumpang tindih dan mana item-item yang tidak ada relevansinya dengan tugas pokok. Misalkan tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama, di situ kan tidak ada kaitannya dengan sita, kaitannya dengan eksekusi. Kenapa? Karena itu ranahnya Pengadilan Agama atau ranahnya tingkat pertama. Sehingga apa? Sehingga muspro item-item itu masuk. Contoh lagi, hal-hal yang tidak perlu masuk, mestinya ada pembedaan ketika Pengadilan Tinggi Agama tidak
mengenal kewenangan Mahkamah Syariah Aceh, Iya. seperti jinayat dan sebagainya. Tapi di sana masuk, sehingga kita tidak mengisi dan item-item itu mubadir untuk masuk ke dalam item-item binwas secara umum. Mungkin sebuah masukan ada sifatnya umum dan ada item-item yang sifatnya khusus. Sehingga ketika masuk kepada item khusus, misalkan kewenangan dari Mahkamah Syariah Aceh, ya, itu kita sudah tidak masuk ke bagian itu, tapi khusus untuk Aceh. Jadi kayak masalah jinayat, masalah jarimah dan seterusnya itu bukan kewenangan kita, dan kita tidak perlu untuk melihat, membaca, karena memang itu bukan bidang tupoksi dari Pengadilan Tinggi Agama secara khusus. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi memang review ini dilakukan untuk dikatakanlah pengembangan aplikasi binwas yang dipelopori oleh Badilak ini, Pak. Betul, ya. Jadi adik sana, itulah tadi tanggapan dari Pak Sultoni terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Jangan lupa tengok terus TV Sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang PTA Bengkulu. Terima kasih kami Bapak ucapkan Terima kepada Pak kasih, Sultoni. mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, dan jangan lupa apa Cik Ngah? Subscribe dan komen, like, share. Nah, balik lagi kayak kami berdua di kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.